Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Farouk ini akan menceritakan tentang si kata yang lupa cara melompat. Untuk itu, kenalan dulu dengan penulisnya. Yang pertama itu ada Anissa Fitriani, yang kedua ada Azza Widya Royana, yang ketiga ada Fitria Fazil Lestari, yang keempat ada Zalzabila Ramadhani, yang kelima ada Novarianti Nurfitria, dan yang keenam ada Farouk Anggraini. Untuk mata kuliah ini itu dibimbing oleh dosen kami, itu Dr. Nur Kolimah MPD. Nah, di sini puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga buku cerita anak berjudul Kiko, si katak yang lupa cara melompat, dapat diselesaikan dengan baik. Buku cerita ini disusun sebagai media pembelajaran yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai positif kepada anak usia dini melalui cerita yang menarik dan mudah dipahami. Melalui kisah Kiko, anak-anak diajak untuk belajar tentang pentingnya percaya diri, semangat mencoba kembali, serta tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Penyusunan buku ini, cerita ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Nur Kolimah MPD, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan masukan selama proses penyusunan buku ini. Tim penulis menyadari bahwa buku cerita ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang. Semoga buku cerita ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi media yang menyenangkan dalam menanamkan nilai-nilai karakter positif pada anak usia dini. Sebelum itu, kita kenalan dulu kepada tokoh-tokohnya di buku cerita ini. Yang pertama itu ada Kiko sendiri. Nah, Kiko itu adalah seekor katak kecil yang ramah dan baik hati. Yang kedua ada Tupi, yaitu adalah tupai yang lincah dan suka membantu. Yang terakhir ada Boni, yaitu kelinci yang ceria dan suka melompat. Begitu, kita akan masuk ke halaman pertama. Pagi yang cerah menyinari hutan hijau. Kiko duduk di tepi danau. Di sini Kiko terlihat sangat senang dan seperti sangat bahagia. Nah, selanjutnya di dekat danau ada Boni dan Tupi yang sedang bermain. Jadi, Boni dan Tupi itu sedang bermain di pinggir danau. Lalu, Boni melompat tinggi dan mengeluarkan suara puing-puing. Selanjutnya, Tupi bertepuk tangan. Wah, hebat sekali, Boni. Nah, di sini ada Kiko yang ada di bawah pohon. Kiko terlihat sangat murung tampaknya. Lihat, Boni dan Tupi melompat bersama seperti itu. Kiko melihat dari balik daun talas. Ia tampak malu dan sedih. Lalu, Kiko berkata, "Aku tidak bisa melompat seperti Boni," bisik Kiko. Tupi yang melihat Kiko sedih lalu menghampirinya. Lalu, "Hei Kiko, ayo bermain bersama kami." Jadi di sini Tupi mengajak Kiko bermain bersama Poni. Selanjutnya, Poni berkata, "Hari ini kita lomba melompat ke seberang rumput." Lalu Kiko berkata, "Aku tidak mau ikut karena aku tidak jago melompat." Kiko tampak sedih dan murung sekali setelah berkata seperti itu. Lalu Boni tersenyum dan memberikan semangat kepada Kiko. Setiap hewan punya kelebihan. Jadi, lalu Boni berkata, "Kamu tidak perlu menjadi seperti aku." Kerasak. Lalu tiba-tiba ada suara yang muncul. Kerasak. Suara apa itu?
Mereka kaget. Bonnie, Kiko, dan Tupi melihat ke arah pohon di atas mereka. Ternyata ada seekor ulat besar yang jatuh dari pohon. Mereka semua kaget. Lalu, mereka berlari menjauh. Kiko, Bonnie, dan Tupi berlari menjauh karena ada seekor ulat yang jatuh dari pohon. Lalu Kiko melihat teman-temannya panik. Ia ingin membantu. Jadi, Kiko ingin membantu teman-temannya. Lalu, Kiko menarik napas dalam-dalam. Ia punya ide. Jadi, di sini Kiko terpikirkan ia memiliki ide untuk membantu teman-temannya. Itu pluk. Kiko mengambil napas dalam-dalam. Dia menekuk kaki belakangnya yang kuat. Satu, dua, tiga. Hap! Kiko melompat. Di sini terlihat bahwa Poni dan Tupi kaget. Kiko dapat melompat. Lalu di sini memang tidak setinggi Poni, tapi lompatan Kiko sangat cepat dan tepat sasaran. Dia mendarat tepat di depan ulat. Jadi, Kiko tepat mendarat di depan ulat. Dengan berani, Kiko mengarahkan ulat itu ke semak-semak yang aman menggunakan daun. Lalu, Boni dan Tupi berseru, "Hebat Kiko!" Mereka sangat takjub dengan aksi Kiko. Lalu Kiko berkata, "Aku bangga menjadi Kiko," kata Kiko sambil tersenyum. Dari sini, kita dapat mendapatkan feeling the good atau merasakan kebaikan yang pertama itu. Bagaimana perasaan Kiko saat melihat Bonnie melompat tinggi? Yang kedua, bagaimana perasaan Kiko ketika takut ikut bermain? Yang ketiga, bagaimana perasaan Bonnie dan Tupi saat Kiko membantu mereka? Yang keempat, bagaimana perasaan Kiko setelah dipuji teman-temannya? Dan yang terakhir, pernahkah kamu merasa bangga dengan dirimu sendiri seperti Kiko? Knowing the God atau mengetahui kebaikan yang pertama itu ada apa yang membuat Kiko istimewa. Yang kedua, mengapa kita tidak perlu sama dengan teman lain. Yang ketiga, apa sikap baik yang dilakukan Poni dan Tupi kepada Kiko. Yang keempat, mengapa Kiko menjadi berani saat teman-temannya membutuhkan bantuan. Dan yang kelima, apa pesan baik yang dapat kita pelajari dari cerita Kiko. Karena setiap anak itu unik dan istimewa dengan caranya masing-masing. Yuk kenali dan hargai diri sendiri setelah sayangi teman-teman kita apa adanya. Yang terakhir ada action dekat atau melakukan kebaikan. Yang pertama itu berani mencoba kemampuan diri sendiri walaupun berbeda dengan teman. Yang kedua itu memberi semangat kepada teman yang merasa malu atau takut. Yang ketiga, tidak mengecek kemampuan teman. Yang keempat, membantu teman yang sedang kesulitan. Dan yang terakhir ada bersyukur dan bangga dengan kelebihan yang dimiliki diri sendiri. Jadi, kebaikan kecil yang kita lakukan setiap hari akan membuat dunia menjadi lebih indah. Yuk, jadi anak yang hebat dan penuh kebaikan. Terima kasih sudah membaca.